Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang selalu membahas hal-hal yang positif. Sebelum nonton video ini, jangan lupa ibadah menurut kepercayaan agama masing-masing. Kadang semua orang pasti pernah membayangkan masa lalu yang sudah terlewatkan. Dalam hatinya berkata, seandainya waktu bisa terulang kembali, pasti tidak akan saya sia-siakan waktu itu. Pasti Anda merasakan penyesalan di masa kini. 5 pelajaran yang mungkin terlambat dipelajari orang dalam hidup. Yang pertama, malu atau takut dikritik akan menghentikan langkah Anda dari menjadi apa yang sebenarnya Anda inginkan. Pada dasarnya ada 2 jenis kritik, yaitu kritik yang membangun atau konstruktif, dan kritik yang mencela atau destruktif. Orang yang peduli pada Anda akan menyampaikan kritik yang membangun dengan tujuan memberikan semangat motivasi untuk kebaikan. Sedangkan volley kritik yang mencela pada umumnya untuk tujuan melemahkan Anda. Kritik ini bernada tinggi dan menghakimi untuk mencari-cari kesalahan Anda. Orang yang bersikap tidak senang dengan Anda cenderung berupaya mengorek-ngorek kelemahan dan kekurangan Anda, yang bahkan berniat mempermalukan Anda di tempat umum dengan perkataan yang kotor. Namun dalam menghadapi kritik yang mencela, Anda harus memiliki sifat rendah hati dan santai, jangan terbawa emosi, sehingga Anda tidak merasa kecewa, bahkan harus menyikapi itu secara tenang. Jadi setiap langkah harus mempersiapkan sesuatunya sebaik mungkin. Entah kritik membangun atau kritik mencela, terimalah dengan lapang hati dan sikapilah dengan positif. Karena itulah bekal ketika Anda menghadapi orang yang berbagai sifat yang berbeda. Kita semua selalu mencoba mencari alasan untuk melindungi citra diri kita dari apa orang lain pikirkan tentang kita. Tetapi pada akhirnya ternyata semua itu tidak ada masalah. Berkembanglah dengan kritik dan jangan jatuh karena dikritik. Karena dengan kritik kita akan tahu jawaban hidup kita. Semuanya bersifat sementara. Dunia ini hanya sementara. Karena dunia adalah alam panah, hanya lewat saja. Semua yang Anda miliki, baik harta ataupun anak, semuanya hanya sementara. Apalagi sebuah kesempatan yang hanya lewat beberapa saat saja. Karena semua itu sifatnya sementara. Semua yang sedang dikerjakan akan hilang suatu hari nanti, dan akhirnya orang-orang akan melupakannya. Tak sedikit orang hanya mementingkan pekerjaan. Kerja, kerja, dan kerja. Anda lupa dengan diri Anda. Coba bayangkan jika Anda sakit, dan pada akhirnya meninggal dunia. Anda akan menyesal telah meninggalkan yang berharga. Anda akan menyesal meninggalkan istri yang cantik. Pada akhirnya istri Anda menikah lagi dengan orang lain. Anda menyesal meninggalkan pacar Anda. Ujung-ujungnya pacar Anda menikah dengan orang lain. Semua posisi itu telah digantikan dengan orang lain karena Anda telah meninggalkan dunia ini. Hanya sesaat orang-orang bersedih, dan besoknya semua orang yang bersedih akan biasa-biasa saja. Mereka akan sibuk dengan kerjaan masing-masing dan mereka akan melupakan Anda. Hidup hanya sekali dalam seumur hidup Anda. Kesempatan hanya sekali, tidak akan datang 2 kali. Jadi bagilah waktu Anda yang tepat antara ibadah, keluarga, dan pekerjaan. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Karena dunia sifatnya hanya sementara. Karena hidup kita yang hanya sementara. Buatlah hal-hal membanggakan untuk keluarga dan diri Anda yang sangat nyata dalam hidup. Selagi masih ada kesempatan untuk diri Anda, jangan takut untuk mengambil peluang. Selagi Anda masih ada. Jagalah ibadahmu karena ibadah yang akan menjadi bekal kita nanti. Selagi Anda masih bisa tersenyum, senyumlah untuk keluarga Anda. Buatlah keluarga Anda bahagia karena doa-doa mereka yang akan menjaga kita nanti. Bagaimanapun bahkan di suatu hari nanti, semua orang akan meninggalkan dunia ini. Yang ketiga, hidup ini terlihat tidak hadir. Memang hidup ini kadang terasa tidak adil, kita sendiri merasakannya. Bahwa dunia ini sungguh tidak adil, namun kita harus membiasakannya. Jika kita mau lihat hidup ini dari segi perspektif, yang agak egois dari sudut pandang manusia tentunya, Anda akan dapat melihat bahwa seseorang yang bisa saja berbuat jahat dan semau mereka, namun mereka dapat hidup enak tenang tanpa ada gangguan apa-apa. Seseorang yang tidak pernah ibadah, namun hidupnya terjamin dalam segi ekonominya. Mungkin Anda dapat melihat dari kondisi yang sebaliknya. Di sisi lain ada orang yang selalu berbuat kebenaran dalam apapun,
namun hidupnya sangat menyedihkan. Dalam hatinya sangat merana, sehingga hidup ini memang pada dasarnya tidak adil. Dengan memaknai bahwa hidup ini memang tidak adil, pribadi saya sendiri pada akhirnya mencoba untuk tidak terlalu banyak bergantung pada hal-hal yang ada di luar diri saya. Baik itu orang lain, atau apapun itu orang terdekat kita. Dengan memaknai bahwa dunia ini tidak adil, saya merenung dan memahami masalah kehidupan. Pada akhirnya saya dapat menyadari bahwa satu-satunya pihak yang dapat saya andalkan hanyalah diri saya sendiri. Karena tidak ada orang yang bisa diandalkan baik saudara atau orang lain. Namun saya sadar diri kepada Sang Pencipta. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas bahwasanya hidup itu tidak adil, adalah salah satu pandangan yang saya tanamkan pada diri saya sebagai seorang manusia. Namun demikian, jika saya mencoba untuk melihat secara lebih luas lagi, bahwa diri saya ini sebenarnya hanya percikan kecil dari roda semesta yang sedang berputar. Jadi, kesimpulannya dari sudut pandang yang subjektif. Sebagai seorang manusia biasa, saya melihat bahwa hidup ini tidak adil. Tapi dari sudut pandang objektif yang lebih luas, dengan mempertimbangkan segala macam elemen dan aspek kehidupan makhluk yang ada dalam alam semesta ini, bisa dikatakan bahwa hidup itu ada. Hidup itu kadang-kadang tidak adil, tapi itu bukan alasan untuk kita menyerah dan berdiam diri. Keempat, pengalaman yang Anda lakukan hari ini. Pengalaman hari ini, Anda akan menikmatinya di masa depan. Jika Anda rajin sekolah dan belajar, mungkin Anda di masa depan bisa menjadi seorang guru, bahkan pemimpin. Jika Anda hari ini rajin bekerja, mungkin di masa depan Anda bisa meraih kesuksesan. Karena kenikmatan di masa depan adalah hasil pengalaman Anda hari ini. Akan tetapi jika Anda mengabaikannya, tidak memanfaatkan waktu peluang hari ini, maka Anda akan menyesal. Ketika Anda melihat kembali lagi masa lalu, Anda akan menyesal kenapa saya tidak bisa menjadi guru, sedangkan teman saya bisa menjadi guru. Kenapa saya tidak sukses, sedangkan teman saya banyak yang sukses? Itu karena Anda mengabaikan waktu. Waktu Anda hanya untuk bersantai-santai, tidak untuk bekerja atau belajar. Jika mereka lebih pintar dengan waktu mereka tidak akan berkorban sebanyak apa yang mereka lakukan. Jadi sebelum terlambat, lakukan sesuatu lebih hebat dari hari ini. Sehingga diri Anda di masa depan akan berterima kasih kepada diri Anda di masa lalu. Yang terakhir, orang lain memperlakukan Anda seperti Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Cara Anda menampilkan diri apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Siapa Anda sebagai seorang individu? Semuanya ada dalam kendali Anda. Anda dapat memilih untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Anda sebagai individu adalah akumulasi dari pengalaman dan keyakinan Anda. Anda akan dinilai orang lain karena apa yang Anda perbuat ketika hidup kita selalu bertopeng. Maka jangan salahkan orang lain jika melihat kita dan memperlakukan kita sesuai dengan bentuk topeng apa yang kita kenakan. Karena orang lain tidak mengenal kita sebenarnya. Karena kita selalu hidup di balik topeng. Akan tetapi ketika kita tampil apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, maka orang akan memperlakukan kita selayaknya apa yang kita inginkan. Mungkin setelah Anda sepenuhnya menerima kekurangan dan kelebihan Anda, seluruh persepsi dunia tentang diri Anda akan segera berubah, lebih menghargai diri sendiri. Bahkan, kalau perlu itu merupakan sebuah kewajiban. Jadilah diri sendiri, jangan pernah menjadi orang lain. Terimalah segala kekurangan dan kelebihan yang Anda memiliki. Itu yang disebut orang sejati.